Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Atifah Lutfiyah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dengan judul Harmoni, Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Materi saat ini sangat penting untuk kita pahami bersama, karena setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita nih sebagai manusia itu hidup berdampingan dengan orang lain atau hidup berdampingan dalam naungan sebuah negara. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ini memiliki hak untuk kita nikmati, namun juga kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Melalui presentasi kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana sih cara menyeimbangkan keduanya agar tercipta kehidupan yang adil, terus aman, dan sejahtera. Baik, mari kita bahas di selanjutnya. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang definisi hak dan kewajiban. Apa sih itu hak dan apa sih itu kewajiban? Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada definisi hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau yang harus kita peroleh dari sebuah negara untuk setiap warga negara. Sebagai apa? Sebagai bentuk perlindungan atau kepastian hukum. Nah, hak ini itu bersifat pasif. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara itu harus bisa menikmati sesuatu dari negara atau lingkungan. Next, yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kewajiban ini itu bersifat aktif, yang artinya kita sebagai warga negara harus melakukan kontribusi dalam mematuhi aturan demi kepentingan bersama. Hubungan antara keduanya ini antara hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik. Artinya, mereka itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, untuk kita mendapatkan hak yang layak dari pemerintah ataupun dari negara, kita itu harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, keseimbangan ini yang disebut dengan harmoni. Nah, pada slide ini kita akan membahas teori bagaimana sih kita ini cara menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan dalam kehidupan nyata ada 3 contoh. Nah, yang pertama ada lingkungan bernegara. Dalam lingkungan bernegara ini, kita itu berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan fasilitas yang baik. Tapi ada balasannya. Kalian itu harus apa? Kalian harus membayar pajak dan mentaati aturan. Yang kedua ada lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, kita juga berhak mendapatkan lingkungan yang aman, yang bersih. Maka kewajiban kita itu adalah ikut serta dalam menjaga kebersihan dan ketertiban bersama. Nah, yang ketiga ada lingkungan sekolah dan keluarga. Pada lingkungan ini, kita itu berhak mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan, terus sama mendapatkan kasih sayang. Tapi kita punya kewajiban untuk mendapatkan hak itu, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati kedua orang tua maupun guru. Intinya dari 3 lingkungan itu kita bisa menikmati semua hak, tapi kita juga harus melakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan
hak itu. Setelah kita melihat tadi di slide sebelumnya, kita melihat contoh yang baik, kini kita akan melihat ke sisi realitas. Sekarang masih banyak di lapangan yang tidak ada keharmonisan, yang itu menjadi masalah terbesar. Antara lain, yang pertama adalah mentalitas. Apa sih itu mentalitas? Yaitu mendahulukan atau bisa disebut dengan egois. Nah, secara spesifik, masalah ini itu masyarakat itu lebih lihai dalam vokal. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan saat itu juga. Nah, contoh nyatanya, mereka ngeluh nih, jalanan rusak, terus fasilitasnya udah tidak layak pakai. Tapi apa? Tapi mereka itu semua enggan untuk membayar pajak, terus membayar retribusi. Bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas. Justru banyak yang mereka itu melanggar, terus merasa keberatan. Nah, ini termasuk pola pikir yang salah. Karena apa? Karena mereka ingin menerima, tapi enggan untuk memberi. Mereka itu egois. Kenapa egois ini nomor satu? Karena egois ini paling tinggi dalam ketidakharmonisan. Yang kedua, ada terjadinya ketimpangan dan pelanggaran. Nah, masalah kedua ini adalah ketidakadilan. Kenapa? Yang pertama, ada pihak yang haknya ini sering dilanggar atau tidak terpenuhi oleh negara atau lembaga. Dan ada juga pihak yang kewajibannya itu dilalaikan atau tidak dipenuhi, tapi mereka itu tidak mendapatkan sanksi tegas. Contohnya, ada warga, dia itu apa? Dia misalkan taat aturan, tapi dia itu nggak dapat apa? Tidak mendapatkan hak yang harusnya dia dapatkan, gitu. Sedangkan ada oknum nih yang melanggar hukum, tapi si oknum ini tuh dibebaskan secara apa? Secara berkeliaran. Nah, hal ini itu bisa apa? Bisa merusak rasa keadilan. Nah, yang ketiga ada sikap apatis atau acuh tak acuh. Banyak orang yang menganggap itu kewajiban negara itu sebagai beban atau paksaan semata, bukan sebagai rasa tanggung jawab moral untuk kemajuan bersama. Mereka juga merasa apa? Merasa kewajiban negara, ya punya negara, lingkungan, ya punya lingkungan. Jadi mereka itu tidak punya rasa tanggung jawab itu semua. Karena apa? Karena mereka pikir ya itu bukan urusan pribadi mereka, gitu. Jadi acuh tak acuh, ya kayak seperti bodoh amat gitu. Mau itu kewajiban negara, mungkin ya udah itu buat negara. Untuk dia diri sendiri itu ya terserah, dia mau apa, ya itu. Sama seperti egois sebenarnya ini. Ketimpangan ini itu muncul itu karena apa? Hilangnya keseimbangan, yaitu fokus pada satu sisi aja, sehingga apa? Sehingga menimbulkan keresahan sosial dan menghambat kemajuan. Pada slide ini kita akan mempelajari atau kita akan mengevaluasi kritis terhadap situasi yang terjadi. Masalah utamanya yaitu terletak pada hubungan yang seringkali berjalan satu arah, bukan dari dua arah. Oke, yang pertama ada kritik tentang pola hubungan. Nah, selama ini itu kita sering apa? Kita sering terjadi ketimpangan secara komunikasi dari sisi
pemerintah ataupun dari sisi negara. Dan yang kedua ada dari sisi warga negara. Yang kedua ada analisis dampak negatif. Nah, diantaranya ada apa? Muncul konflik sosial. Nah, munculnya konflik sosial ini itu karena tidak merasa puas antara warga dengan pemerintah atau warga dengan warga lainnya. Selanjutnya ada ketidakadilan, yaitu orang yang taat itu justru dia mendapatkan rugi, sedangkan yang nakal justru dia mendapatkan keuntungan. Nah, yang terakhir ada pembangunan mandek. Negara mandek yaitu negara yang menghasilkan sumber dayanya tidak seimbang apa yang diterima dan apa yang diberikan. Oke, next, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang solusi dan tindakan. Nah, yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam penguatan pendidikan karakter ini, dia itu harus sudah ditanamkan sejak dini. Nah, pendidikan ini itu tidak hanya sebagai nilai akademik, tapi apa? Tapi harus menanamkan rasa tanggung jawab. Next, yang kedua ada penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bahu. Cara penerapannya itu, negara itu wajib melindungi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang ketiga, ada membangun kesadaran diri. Nah, kita di sini itu harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Cara penerapannya itu apa? Kita harus ubah pola pikir kita yang dulu menjadi baru. Nah, yang keempat itu ada kita meningkatkan sikap toleransi dan empati. Cara penerapannya itu gampang. Kita harus punya prinsip bahwa apa? Bahwa hak kita berakhir di mana hak orang lain itu mulai. Kita tuh bebas, kita mau melakukan seperti apa, asal apa kita tidak merugikan haknya orang lain. Intinya solusi ini itu kita tuh harus menuntut kerjasama semua elemen agar apa? Hukum yang tegas itu ditambah masyarakat yang sadar. Nah, itu bisa membuat sebuah keharmonisan. Oke, next kita berada di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan kita memegang beberapa poin. Antara lain, yang pertama ada harmoni adalah kunci. Dalam kehidupan berbangsa atau bermasyarakat itu bisa berjalan lancar jika hanya hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, tidak pada satu posisi di mana mereka merasa diabaikan. Yang kedua, ada logika hubungan keduanya. Nah, antara lain logika hubungan keduanya itu kewajiban adalah modal. Kita tidak bisa menuntut apapun yang besar kecuali kita membayar. Agar apa? Agar kita dilayani atau kita dapat pelayanan yang terbaik. Selanjutnya ada hak adalah motivasi. Hak yang terpenuhi atau kita tuh merasa dihargai dan aman. Nah, di situ kita bisa berkarya dan memenuhi kewajiban yang kita inginkan. Nah, yang keempat ada ajakan akhir. Kita harus bisa ubah pikir atau ubah pola pikir kita jadi warga yang baik. Artinya kita tuh kita harus sadar akan apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita menjadi hak kita. Namun
juga harus taat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan menyeimbangkan ini semua, insya Allah kita bisa menjadikan Indonesia ini lebih maju, adil, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.